Shalom alaikum, selamat malam keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia di malam hari ini. Ya, sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Jumpa lagi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat dalam program Refleksi di malam hari ini. Sahabatku, seperti biasa di hari Selasa akan ada tanya jawab bersama dengan sahabat di rumah. Tapi sebelumnya pastinya bersama dengan kami akan ada materi yang dibahas di malam hari ini. Dan sudah hadir bersama dengan kami sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini di studio Radio Surya Kebenaran, tepatnya di lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Langsung kita sapa, selamat malam, Shalom Dedi. Selamat malam, Shalom untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan selamat malam juga untuk Rio. Ya, terima kasih, Dad. Apa kabar nih, Dedi? Kabarnya haleluya, selalu dahsyat, luar biasa. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Amen. Karena kasihnya yang begitu dahsyat ya, baik atas Dedi, Rio, dan juga sahabat yang ada di rumah. Benar. Ya, sahabat yang diberkati, nanti untuk sahabat di malam hari ini dan materi yang akan dibahas sudah dipersiapkan. Tapi Rio ingatkan dulu, untuk sahabat bisa follow akun sosial media Radio Surya Kebenaran. Untuk akun Instagram kami yaitu di @suryakebenaranradio, dan akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan juga bagi sahabat yang punya keluarga, kenalan, sahabat juga yang ada di luar kota Ambarawa, bisa mengikuti secara streaming di live streaming melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Dan bagi sahabat yang mau berinteraktif di malam hari ini dengan pertanyaan sahabat, bisa langsung saja melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0816654532. Iya, Dedi, di hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Dedi? Iya, saya akan membahas tentang pemberontakan, Rio. Ya. Karena ini juga sedang marak di negara kita. Iya. Ya. Ya, sahabatku, materi tentang pemberontakan ya. Ya, bukannya kita yang memberontak nih, tapi ini materinya ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Karena ini bukan saja di Indonesia ya, Dad, tapi juga di negara-negara lainnya. Pasti ini menjadi istilahnya masalah ini. Ya, kasus yang selalu terjadi, dan ini dari masyarakatnya juga. Nah, nanti pasti akan ada pesan Tuhan yang luar biasa yang berkaitan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sahabat yang diberkati. Nanti kami akan kembali ke ruang dengar sahabat. Kita mau dengarkan dulu sebuah lagu dengan pujian, yaitu Besar Anugerahmu dari Riko, yang lagu oleh Alam Atmaja. Pujian dan penyembahan di malam hari ini. Besar anugerahmu padaku, dan heran segala perbuatanmu. Kau sungguh berarti untukku karena kasih-Mu. Semua kisah masa lalu Kau hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, Kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, bahasa di hatiku.
rasaku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru rasa di hatiku. Baiklah sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo di malam hari ini kita membahas tentang pemberontakan. Jadi untuk lebih tahu ya daripada sahabat penasaran, langsung saja kami persilakan kepada Dedi. Ya, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Saya akan menyampaikan refleksi dengan judul pemberontakan karena memang saya melihat khususnya di negara kita, Rio, itu banyak sekali orang-orang yang memberontak begitu ya, baik secara umum maupun secara spiritual. Ya, saya melihat bahwa semuanya itu disebabkan karena memang dunia ini sudah tidak lama. Ya, jadi kalau istilahnya nonton film itu biasanya kalau mau berakhir itu filmnya seru begitu ya. Nah, saya akan memulai dari secara etimologi. Apa sih itu pemberontakan? Secara etimologi, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pemberontakan itu bisa berarti meronta-ronta hendak melepaskan diri, atau penolakan terhadap otoritas, bisa juga pembangkangan. Ya, seputar itulah ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ada pemberontakan? Saya melihat ada beberapa hal kenapa ada pemberontakan. Yang pertama, tidak puas dengan kepemimpinan yang ada. Ya, itu sudah sejak zaman tertulis di dalam kitab suci. Khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 14 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Ini adalah membicarakan tentang ulah Hillel bin Zakhar yang selama ini kita kenal dengan Lucifer. Hillel bin Zakhar boleh dikata sebagai penghulu setan ya. Nah, dia itu merupakan kakek moyangnya dosa. Jadi awal-awal dosa yaitu pemberontakan ya, yang oleh setan yang tidak puas dengan kepemimpinan Yahweh. Karena dia pekerjaannya adalah menyembah dan mengagungkan Yahweh Sang Pencipta. Tetapi rupanya dia merasa berpikir, kenapa saya jadi yang mengagung-agungkan Yahweh, kenapa bukan saya yang diagungkan, kira-kira begitu. Kemudian terjadilah pemberontakan, maka di dalam Yesayahu tadi pasal 14 ayat 14 katakan, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Itu hal yang pertama. Jadi pemberontakan itu terjadi karena tidak puas dengan kepemimpinan yang ada. Ya, kalau Rio perhatikan dan sahabat Surya Kebenaran perhatikan dimanapun berada, bukankah hal ini seringkali terjadi di mana-mana? Ini bukan hanya berbicara soal secara umum di dalam kitab suci yang tadi saya sudah sampaikan, tetapi dalam dunia kepemerintahan, di dalam dunia organisasi, baik organisasi duniawi maupun organisasi spiritual,
itu ada saja pekerjaan yang seperti ini, yaitu tidak puas dengan kepemimpinan yang ada. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa adanya pemberontakan? Karena sombong, tidak mengukur diri. Nah, ini yang repot. Kalau sudah hidup tetapi tidak mengukur diri, itu sangat riskan sekali. Artinya tidak tahu siapa dirinya. Dan itu pernah dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Nah, itu tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka Korah bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi, serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On, anak Pelet, anak-anak Ruben, mengambil tindakan. Dan mereka bangkit ke hadapan Mose atau Musa bersama orang-orang dari Bani Israel, 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan, orang-orang yang ternama. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu atas jemaat Yahweh? Nah, di sini kita melihat bagaimana Datan, Korah, dan Abiram ini tidak puas dengan kepemimpinan Mose sehingga dia menyombongkan diri. Tadi saya sudah bacakan siapa mereka yang ada di dalam pertemuan itu. Ada 250 pemimpin jemaat Rio. Dan mereka adalah orang-orang yang dipimpin dalam pemilihan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang ternama. Kejadian itu mengingatkan saya ketika saya akan diperlakukan tidak wajar ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh. Saya waktu itu dikumpulkan, diajak makan-makan, setelah makan selesai, saya dihakimi. Dan yang menghakimi itu adalah orang-orang ternama, orang-orang pinter istilahnya, orang-orang hebat. Ya, sampai-sampai saya dipersalahkan sedemikian rupa, ya diantaranya adalah bagaimana saya kadang jalan-jalan di mall. Jadi saya pikir pendeta tidak boleh jalan-jalan di mall. Ya, ini sudah keterlaluan sekali. Pokoknya ada saja dan selalu menyombongkan diri. Jadi pemberontakan itu terjadi karena sombong dan tidak mengukur diri. Ini adalah dosa yang berbahaya karena tidak merasa bahwa dirinya sombong, gitu Rio. Kalau misalkan kita membunuh, kita sadar kalau kita itu membunuh. Kita berzina, kita sadar kalau kita berzina. Tapi kalau sombong, orang yang sombong itu tidak menyadari kalau dirinya sedang sombong. Betul. Wah, ini berbahaya sekali. Padahal sombong itu adalah kakek moyangnya dosa. Wah, ini kan luar biasa. Ya, itu hal yang kedua. Kenapa ada pemberontakan? Karena sombong dan tidak mengukur diri. Kemudian yang ketiga, merasa memiliki kekuatan dan dukungan yang melebihi pemimpinnya. Nah, tadi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16, ayat yang kedua dikatakan, dan mereka bangkit ke hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel, 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan orang-orang yang ternama. Jadi ini merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih hebat daripada pemimpinnya dan sekaligus punya kekuatan. Dulu ini sebuah kenangan Rio. Ketika saya ke Ambarawa, dulu saya itu dilantik sebagai wakil gembala. Ya, ini adalah yang Tuhan taruh di dalam kepemimpinan saya. Kemudian yang menjadi gembala sidang adalah orang yang ahli melayani semua, begitu. Nah, sekali waktu datanglah mereka berombongan. Mereka menjumpai saya dan dikatakan begini, Pak Yakub, kami datang ini ingin mengangkat Pak Yakub menjadi gembala sidang. Jadi saya minta Pak Yakub jangan menolak, karena Pak Yakub yang akan jadi gembala sidang, sedangkan yang sekarang jadi gembala sidang
akan kami jadikan sebagai penasehat. Nah, saya tahu arahnya. Kalau seperti ini, wah berarti ini padahal orang yang mau mengangkat saya ini bukan pimpinan saya. Mereka notabene di dalam kehidupan bergereja itu adalah majelis jemaat. Nah, majelis jemaat itu tidak melebihi gembala kalau di dalam struktur organisasi gereja aliran Pantekosta Karismatik. Karena sebagai malaikat jemaat adalah gembala sidangnya. Nah, artinya kan bawahan itu. Bawahan mengangkat saya untuk jadi gembala sidang. Nah, kalau orang yang tidak tahu mengukur dirinya sendiri, wah ini kesempatan ya. Tetapi waktu itu saya tidak mau, Rio. Saya katakan, tolong urungkan niat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Karena saya diutus ke sini itu sebagai wakil gembala. Saya tidak mau jadi gembala dengan menyingkirkan orang lain dengan dalih sebagai penasehat. Padahal sesungguhnya bukan itu, tetapi menyingkirkan dengan cara yang halus. Dan saya katakan, kalau ini dilanjutkan, saya akan kembali ke Comal, karena saya berasal dari Comal. Artinya kepemimpinan saya di sini ditolak, karena saya datang sebagai wakil gembala, bukan menyingkirkan gembala. Jadi seperti itu, Rio. Saya pernah diperlakukan hal yang sama, yaitu diminta untuk menjadi gembala oleh orang-orang yang ada di bawah saya. Lalu dibilang, Pak Yakub diangkat kok enggak mau? Bukan enggak mau. Siapa yang tidak pengen jadi gembala sidang? Saya sudah meninggalkan semuanya loh, Rio. Saya sudah meninggalkan toko, meninggalkan harta benda, semua saya tinggalkan. Saya murni berangkat ke Ambarawa dengan tujuan untuk melayani. Tetapi kalau saya datang diutus oleh pemimpin saya waktu itu dari majelis daerah sebagai wakil gembala, ya saya harus tunduk sebagai wakil gembala. Sebodoh apapun gembala sidang, saya harus membackup begitu. Tetapi saya diminta untuk menjadi gembala sidang, yang meminta adalah rombongan orang-orang yang notabene adalah di bawah saya. Nah, ini kan bukan otoritas. Ya, jadi saat itulah mereka mungkin jadi tidak begitu suka dengan saya, karena orang mau diangkat mana ada sih tidak mau. Semua orang mau, kok ini malah kebalikannya begitu. Karena saya tahu kemampuan saya waktu itu ya. Jadi itu hal yang ketiga. Yang keempat, kenapa adanya pemberontakan? Ini karena memiliki agenda pribadi, Rio. Jadi setiap orang itu memang punya agenda sendiri-sendiri ya. Tetapi saya mengharap agar agenda itu seharusnya disesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah agendanya itu menyalahi aturan atau tidak? Nah, kalau agendanya menyalahi aturan, ya jangan dilakukan. Nah, agenda pribadi yang tertulis di dalam kitab suci itu ada di dalam kitab Matius atau Matius pasal 26 ayat yang ke-48. Di sana dikatakan, dan dia yang mengkhianatinya memberi suatu tanda kepada mereka dengan mengatakan, siapa yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia. Ini adalah ulah yang dilakukan oleh Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot dengan dalih di hadapan semua orang, baik karena mencium kan. Tidak ada mencium itu lambang kebencian. Kalau lambang kebencian itu memukul. Nah, kalau mencium itu lambang cinta. Tetapi ternyata di balik cinta itu ada agenda pribadi. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai masyarakat Indonesia maupun sebagai rohaniwan ataupun sebagai sidang jemaat. Jadi jangan ada agenda pribadi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kemudian yang kelima, karena mengharapkan imbalan, ya. Jadi ada orang yang memberontak itu sebetulnya karena mengharapkan imbalan. Nah, imbalan itu macam-macam, Rio. Ada imbalan jabatan, imbalan uang, imbalan ketenaran, imbalan kepuasan karena memendam kepahitan hati terhadap pemimpinnya. Dan itu tertulis juga di dalam kitab Matius atau Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16.
Di sana dikatakan, kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari ke-12 murid yang disebut Yehuda Iskariot berkata, kamu mau memberikan apa kepadaku, dan aku akan menyerahkan dia kepadamu. Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu, ia selalu mencari kesempatan supaya dapat menyerahkan dia. Nah, ini kan orang yang bernama Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang notabene adalah muridnya Yesua. Dia memberontak terhadap Yesua karena memiliki kepentingan pribadi, yaitu mengharapkan imbalan. Dan ternyata di ayat ini jelas bahwa yang diharapkan adalah uang. Ya, demikian pun bukan hanya kehidupan di dalam zaman itu, zaman sekarang pun yang terjadi di negara kita itu sama, Rio. Ya. Sekarang saya mau tanya nih sama Rio. Belum apa-apa saya sudah tanya dulu nih. Nah, Presiden kita Joko Widodo, ya, Pak Jokowi, itu anti korupsi. Anti korupsi. Ya kan? Anti korupsi. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang memusuhi kalau orang anti korupsi? Orang yang korupsi. Nah, betul. Jadi saya melihat bahwa ini ada agenda-agenda terselubung. Kita lihat saja melalui televisi, melalui YouTube, melalui sosial media yang lain. Ada orang-orang tertentu yang menonjol dengan bangganya nyinyir terus terhadap presiden kita. Ya, tapi saya tahu ini adalah orang yang memiliki agenda terselubung, yaitu mengharapkan imbalan. Ya, seperti tadi, bisa imbalan jabatan, imbalan uang, imbalan ketenaran, imbalan kepuasan dan sebagainya. Terbukti kan banyak sekali kejadian-kejadian itu. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, tidak ada benernya saja. Selalu dirinya yang merasa paling benar. Wah, ini hebat sekali. Kalau misalkan presiden mengungkapkan sesuatu, selalu dikritisi. Nah, saya katakan, dikritisi boleh tidak? Oh, boleh. Silakan saja. Tapi yang benar kalau mengkritisi itu harus memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu harus untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi selalu saja gerecoki istilahnya ya. Jadi bikin ulah, bukannya memikirkan kemajuan negara dan bangsa kita, tetapi justru bikin masalah. Nah, ini yang repot. Oleh karena itulah maka judul pada malam hari ini di dalam refleksi adalah pemberontakan. Karena secara pribadi saya juga merasa gimana ya, rasanya itu jengah gitu melihat kehidupan masyarakat Indonesia, sementara orang lain yang ada di luar negeri sana, mereka begitu mengagumi presiden kita. Tetapi kenapa di negara sendiri justru tidak puas dengan kepemimpinannya? Kalau orang tanya kepada saya, menurut Pak Yakub secara pribadi bagaimana? Saya sangat puas. Dan bahkan saya berdoa, jika Tuhan izinkan biarlah Pak Presiden Joko Widodo ini bisa satu periode lagi. Iya. Kenapa? Karena semua yang sudah dibangun selama 10 tahun itu masih belum selesai semua. Dan 10 tahun ini karena digerecoki melulu dan itu menutup sekian puluh tahun sebelumnya. Jadi ini menurut saya perlulah 1 atau 2 periode lagi. Kecuali kalau presiden kita sudah memikirkan kekayaannya sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu kan ada presiden membuat supaya minyak di Papua itu satu harga. Ada orang yang tidak suka. Setelah diselidiki ternyata ujung-ujungnya keterkaitan dengan dirinya. Ya, supaya dia bisa mendapatkan sesuatu dari jabatan yang dia dapatkan. Nah, ini kan tidak bagus yang seperti itu. Itu hal yang ke-5, ya, mengharapkan imbalan. Kemudian yang ke-6, kenapa ada pemberontakan? Ingin menunjukkan kemampuannya bahwa dirinya lebih dari pemimpinnya. Itu kembali di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Di sana kita mengenal ada Miriam, Harun yang sebetulnya adalah bersama dengan Mose dari awal. Tetapi ayat 1 dan 2 mengatakan, maka Miriam serta Harun berbicara menentang Mose
karena wanita Kus yang telah dia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Moses saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Jadi di ayat ini kita melihat bagaimana Aharon dan Miriam yang dari awal itu mendukung, ternyata pada akhirnya tidak mendukung. Bahkan ya kalau saya boleh katakan menusuk dari belakang, ya. Dan apa yang dilakukannya itu ingin menunjukkan kemampuannya. Di situ dikatakan dengan jelas, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Moses saja? Bukankah dia juga berfirman melalui gue? Kan begitu. Kalau mau direkonstruksikan kira-kira begitu. Jadi jangan merasa kamu saja yang paling bisa. Saya juga mampu, Tuhan juga pakai saya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini adalah orang yang berusaha untuk menunjukkan kemampuannya bahwa dirinya lebih dari pemimpinnya. Kemudian hal yang ketujuh, sebetulnya kalau tadi ayat yang keenam, hal yang keenam ingin menunjukkan kemampuannya, sebetulnya sekaligus juga menunjukkan kebodohannya. Ya, kenapa? Karena kalau melakukan pemberontakan itu jelas inkonstitusional. Dan zaman sekarang ini, apalagi zaman informasi, maka bisa di blacklist. Ya, ini sangat mengerikan sekali. Misalkan saya berbuat jahat terhadap masalah perbankan, misalkan itu bank satu dengan yang lain kan mereka punya link. Demikian pula saya sebagai seorang gembala sidang yang satu dengan gembala sidang yang lain itu punya link. Jadi kalau ada jemaat yang memberontak begitu, kami tinggal linkkan saja ini jemaat pemberontak. Ya. Nanti kalau dia misalkan pindah gereja, beribadah di tempat yang lain, pendetanya sudah kasih tanda gitu. Nah, ini hati-hati karena di tempat yang lama memberontak, di sini pun sekali waktu bisa memberontak kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Dan itu selalu masalah yang tidak pernah bisa selesai. Itu hal yang ketujuh ya, menunjukkan kebodohannya ya, karena inkonstitusional. Kemudian kita melihat bagaimana pada saat orang mengangkat dirinya sendiri, kita melihat apa reaksi daripada Tuhan sendiri. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tidaklah demikian dengan hambaku Mose. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut, bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki, dan dia memandang rupa Yahweh. Jadi, mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Mose? Nah, ini ya, karena inkonstitusional, maka ada penentangan. Jadi misalkan ada orang yang melakukan ya kudeta misalkan di sebuah negara, belum tentu bisa diterima di otoritas yang lebih tinggi, misalkan di PBB, ya itu belum tentu bisa diterima, kecuali kalau ada kong kali kong di antaranya, karena mengharapkan sesuatu yang tadi ya. Tetapi yang jelas kalau misalkan orang yang memberontak itu karena mengangkat dirinya sendiri. Ya, jadi kalau orang mengangkat dirinya sendiri, lalu otoritasnya otoritas dari siapa? Ya dari dirinya sendiri. Itu adalah otoritas maya atau otoritas bayangan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena sudah inkonstitusional, artinya melanggar aturan yang ada. Ya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir untuk sesi yang pertama ini, kalau orang yang suka memberontak itu adalah orang yang tidak mau menanam tetapi mau menuai, tidak berjuang tapi mau jadi pahlawan. Ya, jadinya pahlawan apa? Pahlawan kesiangan. Ya, banyak kejadian-kejadian di negara ini. Para politikus busuk, politikus hitam, kalau saya boleh katakan, ini banyak sekali mengaburkan sejarah. Ya, mau mengubah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal ini justru yang sudah menjadi pemersatu bangsa, sudah jelas dari dulu itu
Indonesia dikagumi oleh dunia karena Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, dan banyak keberbedaan, tetapi bisa menyatu di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini seharusnya yang kita perkuat begitu ya. Saya bersyukur kalau hari ini adalah hari kelahiran Pancasila ya. Artinya Pancasila inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemersatu negara Indonesia. Karena itulah maka setan tahu bagaimana cara memecah bangsa Indonesia. Ya gampang, menggunakan politik divide et impera, politik pemecah belah. Karena kalau sudah terjadi kericuan satu dengan yang lain, maka dari luar bisa gampang masuk ke dalam. Dan orang yang mudah diprovokasi, kalau menurut saya ini adalah orang yang bodoh. Karena itu mari kita sama-sama melihat sejarah ya, sejarah perjuangan bangsa. Jadi semua suku bangsa itu sebetulnya sudah ikut berjuang. Jadi jangan mendiskreditkan suku ataupun yang lain. Pokoknya kalau kita mau menuai ya kita menabur. Kalau kita mau jadi pemimpin ya jadilah keneknya dulu. Kalau mau jadi sopir istilahnya kan begitu. Seperti saya dulu mau jadi gembala sidang, ya saya jadi pengerjanya dulu supaya saya tahu bagaimana sepak terjang gembala, cara melayani dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, ketika menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena apa yang disampaikan itu selalu untuk kepentingan bersama. Karena itu seperti apa yang saya sudah sampaikan, Rio, bahwa pola pikir orang yang memimpin dengan pola pikir orang yang dipimpin itu beda. Yang seringkali terjadi, pola pikir orang yang memimpin itu untuk kepentingan bersama, sedangkan pola pikir orang yang dipimpin seringkali untuk memuaskan egonya atau kelompoknya. Ya, nah ini saja dulu dalam sesi pertama. Kenapa ada pemberontakan, 8 hal supaya kita bisa merenungkan dan kita jangan sampai menjadi orang yang memberontak. Puji Bapak Yahweh. Iya, sahabatku, untuk sesi yang pertama ada 8 poin yang mengapa orang memberontak ya sahabatku, yang telah dibuka dengan luar biasa bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Untuk sahabat yang diberkati yang ada di rumah, kami ingatkan kembali untuk sahabat, nanti dalam sesi tanya jawab di malam hari ini, sahabat bisa melayangkan pertanyaan sahabat melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0816454532. Nanti sahabatku, selepas ini kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, tapi kita dengarkan dulu 2 buah lagu berikut ini dengan judul Dia Panggil Namamu dan Sinar Kasihmu. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Refleksi. Panggil namamu
Sinar menyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku tumbuh. Sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menjimat ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Oh, Baik, selamat malam kembali untuk sahabat yang ada di Kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran di malam hari ini dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya yang mengikuti siaran kami di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, dan juga sahabatku materi di malam hari tentang pemberontakan. Ya, kalau tadi di sesi yang pertama 8 poin ya mengapa manusia atau orang itu memberontak sudah disampaikan, dan sahabatku tanpa berlama-lama masih semangat ya, Dad? Oh, masih harus. Haleluya. Ya, langsung saja ini sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada sesi kedua. Nanti setelah itu kita akan masuk dengan pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Rio ingatkan kembali bagi sahabat yang mau bertanya di 0816654532. Baik, Dedi, kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran yang ada dimanapun juga, pada saat ini saya akan menyampaikan sesi yang kedua, yaitu dampak dari pemberontakan. Ya, dampak dari pemberontakan ini ternyata sangat mengerikan sekali, Rio. Ada 4 hal. Tentu saja karena saya sebagai rohaniwan, saya akan lebih banyak berbicara tentang seluk-beluk tentang kerohanian. Walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan untuk masalah kehidupan setiap hari. Ya,
antara ayah, ibu, anak, itu semua juga ada tatanannya. Nah, pemberontakan ini juga tidak berbicara soal masalah umum, tetapi juga bisa berbicara di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ada struktur rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Apakah kita memberontak atau tidak? Itu semua sudah tertulis dalam kitab suci. Nah, saya akan ungkapkan tentang dampak pemberontakan. Kalau orang memberontak mengalami kegagalan, berarti hancur sendiri. Artinya memiliki resiko yang tinggi bagi masa depannya. Ini sama kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, misalkan adanya kudeta. Ketika kudeta gagal, itu pasti semua yang terlibat itu harus dibantai. Ya, itu sudah menjadi bukan rahasia lagi. Memang harus begitu supaya negara bisa aman, tentram dan sebagainya. Jadi seperti yang ada di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir, dan setelah pergi dia menggantung diri. Coba, ini adalah satu akibat daripada gagalnya memberontak terhadap Yeshua HaMashiach, gurunya sendiri. Sehingga Yehuda Iskariot harus menanggung beban psikologis yang sangat berat, sehingga dia pada akhirnya hanya mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ini mengerikan sekali. Kemudian hal yang kedua, apa dampak dari pemberontakan? Terjadinya kerusakan tatanan struktur organisasi atau otoritas. Yang jelas struktur otoritas itu jadi rusak. Itulah sebabnya khususnya Gereja Pemulihan Firman secara sinodal itu tidak mentolerir kudeta terhadap pemimpin. Ya. Lalu tentu hal ini ada yang bertanya, Rio. Nah sekarang Pak, bagaimana kalau ternyata pemimpin saya salah? Pemimpin saya terang-terangan menyalahi aturan? Jawabannya gampang. Bagaimana kalau gembalanya atau pemimpinnya menyalahi aturan? Di GPF ada ADART atau melanggar norma firman, ya ada jalur mekanisme yang harus ditempuh. Jadi kalau gembalanya menyalahi aturan ADART maupun melanggar norma firman, tidak berakhlak misalkan, ada aturan mekanisme yang harus ditempuh. Nah, aturan mekanisme yang harus ditempuh inilah yang harus dilakukan, sehingga kita tidak memberontak istilahnya. Karena kalau memberontak itu kan melawan dari otoritas. Nah, sekarang kalau otoritasnya salah, ya memang perlu dilawan dong, tetapi harus melalui mekanisme yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan ya struktur otoritas. Kemudian hal yang ketiga, memberikan didikan yang tidak baik terhadap orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang memberontak, itu sama saja dengan memberikan didikan yang tidak baik terhadap orang lain. Daud saja atau Daud tidak berani memberontak terhadap Saul. Dia sudah jelas-jelas salah, dan Bapak Yahweh itu juga sudah menyerahkannya. Tetapi dia tetap tidak berani untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpinnya. Saya membaca di dalam 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, lalu orang-orang Daud berkata kepadanya, lihatlah, hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, dan engkau harus perbuat terhadap ia menurut apa yang baik di matamu. Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong puncak jubah Saul. Berkali-kali, Rio, kita melihat di dalam kitab suci, Saul itu akan membunuh Daud, ya. Dan kitab suci juga katakan bahwa roh Yahweh sudah meninggalkan Saul. Tetapi Daud tidak berani melakukan pengerusakan terhadap otoritas. Meskipun dia hanya bisa memotong puncak jubah Saul dan banyak hal lagi yang lain, ya, yang seharusnya Saul itu sudah mati di tangan Daud, tapi Daud tidak mau merusak tatanan otoritas. Ini yang luar biasanya, ya. Jadi ketika Saul hampir terbunuh oleh Filistin, lalu minta dibunuh oleh pembawa senjatanya sendiri untuk membunuhnya, maka pembawa senjatanya ini juga tidak berani membunuhnya. Itu bisa kita lihat di dalam
1 Samuel pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan saja bagaimana kematian Saul. Ini luar biasa kisah nyata ini. Di sana dikatakan, dan orang-orang Filistin sedang berperang melawan orang Israel. Dan orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan mereka yang kalah terluka di gunung Gilboa. Dan orang-orang Filistin mengejar Saul serta anak-anak lelakinya, dan orang Filistin memukul Yonatan dan Abinadab, Malkisua, putra-putra Saul. Dan pertempuran itu berlangsung sengit melawan Saul, dan para pemanah menemukannya, dan dia terluka parah oleh para pemanah itu. Lalu Saul berkata kepada pembawa senjatanya. Nah, ini yang ayat 4 ini yang penting. Di situ dikatakan, lalu Saul berkata kepada pembawa senjatanya, hunuskanlah pedangmu dan tikamkanlah itu kepadaku, supaya jangan orang-orang tak bersunat itu datang dan menikam aku serta menyiksaku. Namun pembawa senjatanya itu tidak mau, karena dia sangat takut. Maka Saul mengambil pedang dan menjatuhkan diri ke atasnya. Bahkan kalau kita membaca satu ayat lagi, dan pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, lalu ia pun menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Ini menunjukkan bagaimana pembawa senjatanya ini termasuk orang yang setia, orang yang taat kepada otoritas, sehingga ketika dia disuruh membunuh tujuannya supaya jangan nanti ada cerita kalau Saul dibunuh orang Filistin, kira-kira begitu. Maka seharusnya dia yang membunuh, tetapi pembawa senjatanya tidak mau melakukan itu. Ini patut dicontoh ya. Artinya walaupun orang sudah salah tetapi tidak dihancurkan sekalian. Tetapi kalau saya lihat realitas yang terjadi di saat-saat ini, kalau ada orang jatuh, wah kesempatan dijatuhkan aja sekalian supaya dirinya bisa terangkat, kan begitu ya. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, dampak pemberontakan, yaitu orang selalu mencari kesalahan pemimpinnya. Tadi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dikatakan, maka Miriam serta Harun berbicara menentang Mose karena wanita Kus yang telah diambil, sebab dia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Kita melihat satu realitas bagaimana di negara kita ini sedang berlangsung. Jadi orang-orang yang mencari kesalahan karena secara konstitusi kalah, sehingga secara inkonstitusional dia selalu mencari kesalahan ya. Pokoknya presiden kita melakukan apa saja tidak ada benarnya aja. Nah, ini yang tidak boleh kita sebagai umat Nasrani ikut-ikutan. Seperti Korah, Datan dan Abiram tadi. Ya, jadi jelas di sini bahwa orang yang selalu mencari-cari kesalahan itu sebetulnya adalah dampak dari ketidakmampuannya karena melakukan pemberontakan, berusaha untuk mengalahkan tetapi ternyata kalah. Bukankah kalau kita melihat satu kenyataan di media sosial, orang-orang yang selalu nyinyir adalah orang-orang yang tidak berprestasi? Cobalah prestasinya apa, saya mau lihat. Nggak ada mereka berprestasi, prestasinya ya nyinyir. Nah, ini bukan prestasi, ini konyol, kebodohan yang ditunjuk-tunjukkan. Ada yang mengaku diri titelnya profesor, tapi kalau sama anak SD saja pola pikirnya masih pintar anak SD kalau menurut saya. Jadi Presiden Jokowi disalah-salahkan terus. Karena itu saya sebagai pendukungnya, bukan pendukung pribadi ya, tetapi pendukung programnya karena programnya baik. Maka saya hanya mendoakan presiden saya, Insinyur Joko Widodo, supaya bisa terus berlanjut untuk membuat negara kita menjadi negara yang jaya, Amin. Negara yang maju untuk kemuliaan bagi nama Amin. Tuhan. Ya, itu sesi yang kedua, Rio. Nanti kita bisa lanjut sesi yang ketiga. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, daripada sesi yang kedua sudah sahabat dengarkan di malam hari ini. Jadi baik, marilah sahabatku untuk bisa bergabung bersama dengan kami dalam
pertanyaan sahabat di 0816654532. Kami hadirkan dulu ya lagu pujian ya, Dad. Kita kembalikan dulu sambil segar. menunggu ya atensi sahabat. Ada namamu Yesua dari Alamat Maja untuk sahabat yang diberkati. Jangan kemana-mana. Yesua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yesua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yesua yang rubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yesua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yesua yang rubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Lamati hidup lamaku, ku lahir baru. Baiklah sahabat yang diberkati, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini, berbicara tentang pemberontakan ya, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya Dad, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat nih ya, ya kita tahu nih kenapa ya, ini saya minta pendapat Dedi tentang orang mengepalkan tangan ya ketika entah itu dia memberontak, dia mendukung sesuatu hal, atau dia menyuruhkan semangat, kok selalu dengan simbol yang sama yang mengepalkan tangan dan diangkat itu loh, Dad. Iya. Ini memang menunjukkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, menunjukkan kekuatannya ya. Cuman mengepalkan tangannya berbeda, yang satu kuat untuk memberontak, yang satu kuat untuk mendukung begitu. Artinya bahwa ini loh saya kuat begitu. Tadi sudah disampaikan, tetapi sebaiknya kalau mengepalkan tangan ya mengepalkan tangan kuat karena untuk mendukung yang benar, bukan sesuatu yang tidak benar yang didukung. Nah, ini yang bahaya begitu. Nah, dan terkadang orang kalau yang
dia mengepalkan tangan untuk mendukung yang benar, nanti berarti musuhnya itu yang yang mendukung yang tidak benar. Iya. Tapi sama-sama merasa kuat gitu. Nah, itu yang bahaya. Ya, baik. Terima kasih Dedi untuk jawabannya. Ini kita langsung saja masuk kepada pertanyaan sahabat ya, Dedi, malam hari ini. Ini sudah datang dari jauh ya, dari Toronto. Waduh. Ya, terima kasih Dokter Ayu sudah berpartisipasi di malam hari ini. Selamat pagi. Ya, Shalom BC Madonna Yesua Mesaya. Selamat pagi Toronto, Ontario, Kanada. Haleluya. Dan selamat malam Ambarawa, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, selamat pagi Dokter Ayu. Senang sekali bisa mendengar apa yang akan disampaikan Dokter Ayu. Katanya hari ini saya off day, jadi bisa mendengarkan secara full. Haleluya, haleluya. Iya, hai Pak Yakub dan Kak Rio, apa kabar? Haleluya, kabarnya luar biasa dahsyat. Amin, haleluya. Langsung saja pertanyaan saya. Yang pertama, yaitu seseorang bisa memberontak kepada Tuhan karena merasa aturan yang Tuhan berikan itu berat. Benarkah demikian? Ya, kalau menurut saya tidak. Ya, karena Yesua sendiri mengatakan di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu." Jadi di situ dikatakan belajarlah dariku. Yang namanya kuk itu memang memberatkan gitu. Tetapi dikatakan mendapat kelegaan jiwamu, artinya tidak berat. Dan Tuhan tidak membuat manusia itu susah. Nah, manusia sendirilah yang merasa susah karena tidak mau melaksanakan firman. Kalau melaksanakan firman tidak ada hal yang susah. Begitu Dokter Ayu. Jadi jawabannya tidak berat ya? Tidak berat. Tidak berat ya. Kalau kita asal kita mau, kita punya komitmen, saya mau, pasti Tuhan berikan kemampuan. Ya, amin. Haleluya. Ya baik Dedi, dan ini pertanyaan kedua. Terima kasih Dokter untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Pertanyaan kedua, ada banyak sekali sekte kekristenan yang muncul dengan nama Tuhan. Menurut pemahaman mereka, ada yang menyebut nama Kudus Bapa dengan banyak sebutan di luar kata Yahweh Elohim, dan juga nama Yesua HaMasiah dengan banyak sebutan lain. Apakah esensinya sama dan satu, yaitu kepada Yahweh Sang Penyelamat itu, atau berbeda? Bagaimana pendapat Pak Yakub? Dan jujur saya pribadi takut jika hal demikian merupakan sebuah pemberontakan dalam iman dan mengenal Tuhan. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Ini satu, kalau menurut saya, pertanyaan yang brilian sekali. Jadi kalau orang selalu merasa diri paling benar, kalau menurut pandangan saya ya memang harus seperti itu. Termasuk seperti saya juga, saya katakan apa yang saya ajarkan adalah yang paling benar. Kalau apa yang saya ajarkan tidak yang paling benar, ya berarti saya mengajarkan keraguan-raguan. Yang jadi masalahnya adalah kalau yang ini mengatakan paling benar, yang itu juga mengatakan yang paling benar. Nah, yang paling benar dari antara yang paling benar itu yang siapa, kan gitu. Betul. Nah, kembalinya kepada firman Tuhan. Sebetulnya simpel saja tentang masalah nama Tuhan. Ada orang yang mengatakan namanya macam-macam begitu ya. Sebetulnya singkat saja, kan itu terdiri dari huruf Ibrani. Nah, ada 4 huruf Yod He Waw He. Nah, huruf Yod He Waw He itu kalau dibaca bunyinya bagaimana? Simpel saja. Nah, kalau orang mengatakan tidak bisa berbunyi, lah kalau tidak bisa berbunyi kok bisa diterjemahkan? Apa yang bisa diterjemahkan kan bisa dibunyikan. Dan kalau memang tidak bisa berbunyi, berarti Tuhan bodoh dong, karena menyuruh Mose untuk menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Nah, demikian pun tentang nama Yeshua atau Yahshua atau Yahusua atau apa dan sebagainya. Saya katakan bahwa Yahshua itu 2 kata, yaitu Yahweh dan Shua, yang artinya keselamatan. Tetapi itu bukan nama, melainkan gelar bagi Yeshua. Jadi saya selalu mengacunya kepada ayat saja. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci berbahasa Aramaik yang disebut Pesita, dan berbahasa Ibrani yang disebut Brit Kadasa, rangkaian huruf yang bisa dibaca Yahshua, yang mengacu kepada nama Sang Juru Selamat. Semua rangkaiannya terdiri dari huruf Yod Sin Waw Ayin, yang jika dibaca
berbunyi Yeshua, bukan Yahshua. Karena kalau Yahshua itu rangkaian huruf Ibraninya Yod, He, Sin, Waw, Ayin. Dan rangkaian huruf tersebut tidak ada. Jadi prinsip saya kalau tidak ada ya jangan diada-adakan gitu. Kalau anggapan nama Sang Juru Selamat bernama Yahshua itu pertama kali muncul di Eropa, ya Rio, termasuk Dr. Ayu. Nama Sang Juru Selamat bernama Yahshua itu pertama muncul di Eropa oleh sekte Renaissance pada abad ke-17. Karena dianggap nama Juru Selamat harus ada Yahnya. Makanya Yokanan jadi Yahkanan, Yoses jadi Yahses dan sebagainya. Dan yang anehnya sampai-sampai Amin jadi Yahmin. Dan itu cara setan untuk memalingkan umat Tuhan dari keselamatan oleh Yeshua dengan menyimpang ke hanya 2 kata saja. Itulah liciknya setan. Nah yang lucu, ketika orang menyodorkan kepada saya Yahshua, tetapi ada huruf Ibraninya. Huruf Ibraninya kalau dibaca bunyinya bukan Yahshua tapi Yahusa. Nah ini menunjukkan kalau tidak bisa membaca. Nah perhatikan, tidak ada satu nama manusia pun dalam bahasa Ibrani yang diawali dengan Yah. Semua adanya di belakang, karena hanya Yahweh lah yang memakainya. Contoh Yesaya, Yeremia, Obadiah dan sebagainya. Selain tidak ada nama manusia berawalan Yah, jika Yeshua itu bernama Yahshua, sejak bayi Yeshua sudah dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kedua orang tuanya Miriam dan Yosef karena dianggap menghujat Yahweh, yang sudah mereka ganti menjadi Hashem, yang artinya nama itu, dan Adonai atau Tuanku. Dan itu sebetulnya bukan karena tidak bisa membaca orang-orang Ibrani, tetapi karena mereka lebih tunduk kepada Talmud yang mengajar supaya nama Yahweh jangan disimpangkan, maka nama Yahweh diganti menjadi sebutan, yaitu Adonai dan Hashem. Ya. Dalam kitab suci, nama Yeshua tertulis dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi Wehi yoledet ben wekarata etsmu Yeshua kihu Yosea et amo makatotechem. Jadi namanya adalah Yeshua bukan Yahshua, ya. Jadi kalau mencari nama Yeshua, jangan mencari di perjanjian lama. Yang sering dipakai alasan mereka yang memakai nama Yahshua, karena di ayat kitab Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 yang dikatakan namamu yang engkau berikan kepadaku, padahal itu maksudnya bahwa segala apa yang Yeshua lakukan dan yang Yeshua ucapkan itu atas nama Yahweh, bukan namanya harus ada Yahnya. Rangkaian huruf Ibrani Yeshua itu yodnya sendiri sudah mewakili nama Yahweh, sedang sin waw ayin atau sua itu artinya keselamatan. Maka di dalam kitab Dutilet Hebrew, nama Yahweh hanya ditulis dengan yod-yod yang dibacanya Yeyah. Jadi nama Yeshua itu punya arti Yahweh menyelamatkan. Dari sudut bahasa Ibrani, huruf yod untuk Yeshua itu berarti gender laki-laki dalam bentuk sedang, yaitu to being. Jadi nama Yeshua dari sudut bahasa berarti dia laki-laki sedang menyelamatkan. Siapa dia? Tidak lain adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Maka Yeshua tidak bisa dikatakan 100% manusia dan 100% Tuhan, karena Yeshua tidak ada percampuran benih spermatozoid dan ovum. Dan jika 100% manusia, dia bukan juru selamat, karena tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia untuk masuk surga. Jadi Yeshua itu 100% Elohim dalam wujud manusia. Maka dalam kitab Pesita, di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 berbunyi atilat lekon geir yumana perukade tuhi Maria Mesia pemadinta Dawid, yang artinya telah lahir bagimu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir dalam dunia ini wujudnya manusia, yaitu Tuhan Yahweh atau Maria, bukan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim. Kalaupun dianggap Maria, juga membuktikan bahwa Yeshua itu Elohim, bukan 100% manusia. Kalau 100% manusia, 100% Elohim berarti ada 200 dong. 200%. Nah itu jelas tidak mungkin, ya. Jadi demikian Dr. Ayu.
apa yang bisa saya terangkan tentang pertanyaan Dr. Ayu tadi. Ya. Itulah pertanyaan dari Dr. Ayu, jawaban dari pertanyaan Dr. Ayu yang kedua di malam hari ini, dan jawabannya ini sangat harus dipahami benar-benar ya. Saya berikan secara detail supaya tidak salah. Ya, dan juga sahabat yang ada di rumah di malam hari ini, mungkin kita cut dulu untuk sampai pertanyaan kedua. Ya, kita sudah punya 3 pertanyaan di malam hari ini. Nanti pertanyaan selanjutnya Dr. Ayu akan kita bahas lagi ya, Dedi. Dan juga sahabat yang diberkati, mungkin kita masuk pada sesi yang ketiga dulu, karena waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita. Nanti pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu kami akan lanjutkan setelah sesi yang ketiga. Baik, Dedi, langsung saya kami persilakan. Sekarang untuk sesi yang ketiga, saya akan masuk pada bagaimana menghadapi orang yang akan memberontak. Nah, ini kan seorang pemimpin ini pasti tahu orang ini kelihatannya mau memberontak nih. Itu pemimpin itu tahu, ya. Yang pertama adalah dibina. Bukan dibina setelah gagal memberontak, tapi sebelumnya. Dan itu seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-20 dikatakan, tegurlah mereka yang berbuat dosa di depan semua orang agar yang lain merasa takut. Tetapi sebelumnya kan ayat 19 katakan, janganlah menyepakati tuduhan terhadap seorang tua-tua kecuali selain atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Jadi pada intinya ditegur 4 mata, begitu ya, untuk diberi pembinaan. Yang kedua, jika dibina tidak bisa, ya satu-satunya jalan ya dibinasakan dengan cara memberhentikan dari semua tugas-tugasnya sebagai hukumannya. Kenapa? Karena Bapak Yahweh juga menghukum Miriam dan Aharon meskipun Mose salah telah menikahi perempuan Kus yang tadi sudah saya sebutkan pada ayat yang ke-1. Memang Mose mengambil perempuan Kus, tetapi di dalam kitab berbahasa Indonesia kan dikatakan mengambil ya. Tetapi di dalam kitab Word English Bible dikatakan Miriam and Aharon spoke against Moses because of this cursed woman whom he had married, for he has married a cursed woman. Jadi itu memang pada saat itu dianggap menyalahi. Tetapi kan punya seperti yang tadi saya sampaikan, harus dengan cara mekanisme yang benar begitu. Kalau tidak ya akhirnya jadi masalah. Kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 4-10 dikatakan, dan tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan kepada Aharon kepada Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Aharon dan Miriam, dan keluarlah mereka berdua. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Mose. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut, bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki. Dan dia memandang rupa Yahweh. Jadi mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Mose? Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Dan awan itu pergi dari atas kemah, dan tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju. Dan Aharon berpaling ke arah Miriam, dan tampaklah dia terkena kusta. Jadi akhirnya yang menentang Mose ini kena kusta semua. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Jawabannya ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Jadi Mose itu bisa memegang tampuk pimpinan karena Elohim yang memerintah. Jadi jangan seenaknya melakukan pemberontakan, harus ada mekanisme yang harus dilakukan, ya. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana kalau misalkan menghadapi orang yang akan memberontak? Ya dipindah tugaskan untuk jadi pelajaran. Bagaimana menjadi pemimpin itu susah, biar belajar lagi gitu. Karena pemberontak itu adalah orang yang mau enaknya sendiri, tidak mau merangkak dari bawah sehingga jadi sok-sokan. Ini yang seringkali terjadi. Oleh karena itulah maka melalui refleksi pada saat ini, saya secara pribadi menghimbau kepada khususnya seluruh jemaat supaya kita jangan memiliki roh pemberontakan, karena itu berisiko terhadap dengan Tuhan.
Karena Tuhan tidak tidur ya. Tuhan selalu melihat sikap hati dan motivasi. Begitu Rio. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam sesi yang ketiga sudah kembali untuk sahabat yang mendengarkan di 107.8 dan juga mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Baiklah sahabatku, kami akan kembalikan dulu satu lagu pujian dan setelah itu kami akan kembali masuk dalam pertanyaan sahabat di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, sebuah lagu dengan judul Tuhan yang Penuh Kejutan untuk kita semua di malam hari ini. Sahabatku, sebuah lagu dengan judul Tuhan yang Penuh Kejutan sudah hadir ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Dan masih bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya baik Dedi, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya di malam terakhir, di malam ini ya, untuk pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu maksudnya. Aduh, luar biasa Dokter Ayu, terima kasih. Terima kasih Dokter Ayu. Ini pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu.
Apa pendapat Pak Yakub tentang Menara Babel zaman sekarang? Ya. Jika dahulu anak-anak keturunan anak Nuh membuatnya untuk bisa merebut tahta Elohim dan mengambil bagian dalam kerajaannya, seakan-akan itu adalah pemberontakan yang mereka buat secara fisik. Tapi sekarang manusia membangun Menara Babel dengan pemikiran dan pengajaran mereka, seakan-akan mereka mau meraih posisi untuk diakui lebih benar dalam pengajaran pribadi akan nama Tuhan, dan menyandingkan ayat Hosea 4 ayat 6. Dan oleh karena itu, maksudnya umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, dari sini bagaimana pendapat Pak Yakub? Mohon penjelasannya. Ya, memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan pada pertanyaan Dr. Ayu sebelumnya, setiap orang kan memang berusaha untuk menunjukkan kebenarannya. Tetapi ada 5 orang semua mengatakan saya yang paling benar, ya kan? Nah, lalu yang paling benar di antara yang benar itu bagaimana? Ya kita harus kembalikan ke firman, di cross checkkan dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, itu berarti tidak benar begitu. Oleh karena itulah kebenaran yang sejati itu tidak memaksakan kehendak, semua harus sesuai kehendak firman. Ya, begitu Dr. Ayu. Karena kalau orang mengatakan benar, ya semua orang bilang begitu. Saya juga bisa dikoreksi, silakan kalau ingin mengoreksi siapapun juga. Tetapi kan koreksinya harus kembali ke firman. Jangan seperti kemarin ada seorang perempuan marah-marah, maki-maki saya. Tetapi ketika saya tunjukkan kebenarannya, dia tidak mau tahu. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, ya berarti salah. Lah ini artinya kebenaran yang semu, Menara Babel yang dibangun sendiri begitu. Ya, kira-kira begitu Dr. Ayu. Ya baik, terima kasih. Dan itu tadi pertanyaan terakhir dari Dr. Ayu di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi, ini kita masuk nih dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Joromi di malam hari ini. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub yang selalu penuh dengan kasih karunia Bapa Yahweh dan penyiar radio yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya, segala kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Dari Pak Joromi, pertanyaan saya dari tema ini. Nah, sebagaimana kita tahu tentang 5 konsep Martin Luther, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Bagaimana dengan Martin Luther yang dianggap pemberontak oleh organisasinya? Apakah konsepnya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ya, apa yang tadi disampaikan dengan istilah-istilah itulah yang menjadi sebab melengkapi apa yang diproteskan oleh Martin Luther. Tetapi masih juga apa yang disampaikan Martin Luther itu belum lengkap sepenuhnya, karena kan itu baru beberapa istilah yang perlu dijabarkan. Gitu. Kalau tidak dijabarkan ya orang nggak ngerti. Sola scriptura artinya yang berbicara tentang firman sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab. Tapi kitab yang mana? Nah, itu kan harus dijabarkan semuanya. Jadi ya memang semua istilah-istilah itu sudah ditetapkan karena hasil penjabaran dari Martin Luther juga. Tetapi kalau dikembalikan kepada firman dan tepat, tidak masalah. Begitu. Dan sini apakah Martin Luther disebut pemberontak? Ya bagi orang yang tidak cocok iya. Ya sama ya seperti orang tidak cocok dengan Bapak Presiden kita nih. Orang yang suka korupsi berkata bahwa dia salah gitu. Iya, betul. Jadi orang yang akhirnya korupsi membenci gitu kan. Ya begitu. Jadi orang yang tidak suka sama Martin Luther berkata bahwa dia pemberontak gitu. Iya. Dan pendukungnya Martin Luther pasti berkata dia bukan pemberontak. Dia bukan pemberontak gitu ya, Dad. Nah, ini sekarang pertanyaan kedua. Terima kasih Pak Joromi. Ini sekarang pertanyaan kedua dari Pak Joromi, yaitu tentang bangkitnya Pentakosta di abad 19 di Azusa Street. Apakah itu juga pemberontak sebab adanya beberapa yang menyangga dari konsep pekerjaan Roh Kudus? Terima kasih. Ya, itu sebetulnya kan masalah pengalaman dunia supranatural ya. Kalau orang yang belum punya pengalaman dunia supranatural kemudian menyamakan dirinya yang tidak punya pengalaman, ya akan mengatakan pemberontak. Tapi sebetulnya kalau memang dia pengalaman, ya beda lah. Ya, dan itu bukan satu pemberontakan, tetapi pengalaman dunia supranatural. Lah kalau saya tidak percaya, ya tidak akan mengalami. Percaya saja tidak, apalagi kalau menghina, ya itu bukan memberontak, tetapi karena ketidakmampuannya, begitu. Ya Pak Jo. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Joromi untuk pertanyaan di malam hari ini. Karena waktu juga Dedi, silakan langsung kita masuk ke closing statement aja.
closing statement saya gampang. Jangan memberontak karena merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu saja. Jangan memberontak karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya, itu seperti aja. yang tadi disampaikan Pak Jo tadi kan ada sola scriptura dan sebagainya, sola fide dan sebagainya itu kan sudah dirangkum. Nah, demikian seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan, kalau memberontak berarti kita merugikan diri sendiri karena resikonya tadi dan merugikan orang lain karena resikonya tadi. Gitu. Karena itu ya sudah ikuti saja prosedur. Kalau misalkan mau tidak cocok ya menggunakan sistem jalur yang benar, sehingga kita tidak menyalahi aturan firman. Begitu. Iya, dan juga ini pertanyaan terakhir dari saya nih Dedi sebelum kita pamit ya. Kita lihat bahwa ya kalau para pelayan Tuhan gitu kan dalam sebuah gereja ya pasti ada juga yang memberontak ya, ada yang memberontak yang mempunyai pendirian dengan caranya, terus dengan apa yang dipikirkan, mungkin dia tidak nyaman sama gembalanya, terus mungkin ada nasihat yang bisa Dedi bagikan di malam hari ini sebelum kita tutup. Kalau saya sih, saya itu terbuka ya. Kalau misalkan tidak cocok, coba didiskusikan dengan saya sebagai gembala, karena saya juga siap menerima input begitu. Tapi kalau sudah saya diberi input, saya sudah terangkan tetap tidak mau, berarti kan tidak sejalan. Ya saya bilang konsekuen. Gitu. Kalau tidak sejalan konsekuennya gimana? Ya tinggalkan saya. Bagi saya simpel saja karena jemaat itu bukan milik saya, jemaat miliknya Bapak Yahweh, milik Tuhan. Jadi tidak masalah. Kecuali kalau saya menganggap bahwa jemaat itu milik saya, wah lain masalah itu. Saya tidak berpikir begitu, Rio. Jemaat adalah biji mata Elohim. Jadi boleh tinggalkan tapi jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Itu dia. Ya, untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, terima kasih buat Dedi Yakub di malam hari ini. Sama-sama Rio. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Surya Kebenaran yang atensi. Ya, untuk Dr. Ai dan juga Pak Joromi dan juga bagi sahabat yang mendengarkan di 107.8, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Ya, terima kasih kembali buat Dedi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi bersama dengan sahabat yang di rumah. Kiranya selalu sehat dan selalu luar biasa dalam pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Dan juga untuk sahabat yang ada di rumah, untuk kami di semua di 107.8 dan juga yang mendengarkan di malam hari. Nanti bagi sahabat mungkin yang ketinggalan ya obrolan kita di malam hari ini, nanti akan ada ya. Bisa sahabat ikuti di channel YouTube Yakub Sulistyo ya. Dan juga di Facebook ya, kalau nanti bisa di Facebook Yakub Sulistyo juga, nanti di-share di akun Facebook Radio Surya Kebenaran juga. Amin. Untuk sahabat yang diberkati. Oleh karena itu untuk semuanya apabila ada salah kata dan ucap kami minta maaf dan terima kasih. Bapak Yahweh memberkati.